Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fausan manunsun afahadal kitab Fathul Qorib Abu Suja Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin. Melanjutkan Fathul Qorib halaman 9 tengah. Walladzi yubtilu at-tayammuma salah satu asya'a ma abtalal wudhu'i wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati wariddatu wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusolli wala i'adata alaihi ingkana wad'uha ala tuhrin wa yatayammamu likulli faridhatin wa yusolli wa yatayammamu wahidan masa'a minan nawafili. Kalau diartikan, kalau dikasih makna, walladzi utawi perkara yubtilu kang batalake apa alladzi atayamuma ing tayamum iku salah satu asya'a ana telu pira-pira suwiji-wiji. Rupane ma barang abtola kang batalake apa ma al wudhu'a ing wudhu. Wa ru'yatul ma'i lan ningali banyu fi ghairi waktu sholati ing dalem liyane waktu sholat. Waridatulan murtad titik wa sahibul jabair utawi wong kang anduweni perban utawa bebel yamsahu kena ngusap sapa sahib alaiha ing atase jabair wa yatayammamu lan tayamum sapa sahib wa yusolli lan salat sapa sahib wala i'adata lan ora baleni sapa sahib alaihi ing atase wala i'adata lan ora ana baleni iku maujud alaihi ing atase sahib ingkana lamun ana apa watuha oleh ndeleh jabair oleh nyeleh jabair iku ala tuhrin ing atase suci waya tayammamu lan tayamum sapa sahib likuli faridhatin keduwe saben-saben salat fardhu wayu sholilan salat sapa sahib waya tayammamu lan tayamum sapa sahib wahidan kelawan siji masaa ing dalem sak kapan-kapan karep sapa sahib minan nawafili saking pira-pira ibadah sunah minan nawafili saking pira-pira salat sunah. Wis sakmono wae gantian. Ayo Mas. Walladzi utawi perkara yubatilu kang batalake at-tayammum ing tayamum iku salah satu asya'a ana telu pira-pira suwiji-wiji. Rupane ma barang abatala kang batalake apa ma al-wudhu'a ing wudhu baru yatul ma'i lan ningali banyu fi ghairi waktu sholati ing dalem liyane waktu salat waridatu lan murtad wasahibul jabair lan utawi wong kang anduweni perban yamsahu kena ngusap sapa sahib alaiha ing atase jabair wa yatayammamu lan tayamum sapa sahib wa yusolli lan salat sapa sahib wala i'adata lan ora baleni iku maujud alaihi ing atase sahib ingkana lamun ana apa wadauha dalai jabair ala tuhrin iku ala tuhrin ing atase suci wa yatayammamu lan tayamum sapa sahib likulli faridhatin keduwe saben-saben salat fardhu wa yusolli lan salat sapa sahib wa yatayammamu lan tayamum sapa sahib wahidan kelawan siji masa'a ing dalem sak kapan-kapan karep minan nawafili saking pira-pira salat sunah.
Waladzi lan utawi perkara yubtilu kang batalake at-tayammuma waladzi lan utawi perkara yubtilu kang batalake apa alladzi at-tayammuma ing tayammum iku salah satu asya'a ana telu pira-pira suwiji-wiji rupalima barang abatala kang batalake al-wudu'a ing wudu waru'yatul ma'ilan ningali banyu fi ghairi waktu salati ing dalem liyane waktu salat wariddatu lan murtad wasahibul jabair lan utawi wong kang anduweni bebel yamsahu kana ngusap sapa sahib alaiha ing atase jabair wa tayammamu lan tayammum sapa sahib wa yusalli lan salat sapa sahib wala adata ora ana baleni iku maujud alaihi ing atase sahib ing kana lamun ana apa wat handalai jabair alat iku alat tuhrin ing atase suci wa tayammamu lan tayammum sapa sahib likulli faridatin kedue saben-saben salat fardu wa yusalli lan salat sapa sahib wa tayammamu lan tayammum sapa sahib wahidan kelawan siji masaa ing dalem kapan-kapane karep minan nawafili saking pira-pira salat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan. Namun sebelum saya jelaskan, di sini saya baca dulu arti secara bahasa Indonesia. Barangkali ada yang nggak ngerti makna Jawa. Wasohibul jabairu walladzi yubtilu atayamuma, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Salah satu asya'a ada 3 macam. Ma'abtolal wudu'i, yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudu. Waru'yatul ma'i, dan melihat air. Fi ghairi waktu sholati, di selain waktu sholat. Kemudian waridatu dan murtad. Wasohibul jabair, ini titik beda pembahasan. Wasohibul jabair, adapun orang yang diperban, yamsahu mengusap alaiha di atas perbannya, wa tayammamu dan tayamum, wa yusolli dan sholat, wala i'adata dan tidak mengulangi, alaihi wala i'adata alaihi dan tidak usah mengulanginya. Ingkana wad'uha, jika meletakkannya, ketika meletakkan perbannya ala turin dalam kondisi suci. Wa tayammamu dan tayamum likulli faridotin, pada setiap sholat fardu. Wa yusolli wa tayammamu wahidan, dan sholat wa yusolli bitayamumin wahidin, dan sholat dengan menggunakan satu tayamum. Beberapa kali boleh masa aminan nawafili jika sholat yang digunakan adalah sholat sunnah. Sebelum kami jelaskan tentang masalah perkara yang membatalkan tayamum dan bakasan orang yang diperban itu sholatnya bagaimana, kita ulang, kita ulas sedikit materi pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang beberapa fardunya wudu, fardunya tayamum, di mana kemarin dijelaskan fardunya ada 4, yaitu yang nomor 1 harus membaca niat, kemudian mengusap wajah. Prakteknya kemarin sudah, prakteknya bisa dilihat di video sebelumnya. Praktek tayamum seperti apa, kemudian mengusap kedua tangan sampai siku. Kemudian nomor terakhir, nomor 4, yaitu harus urut dari awal, diletakkan di awal, yang kedua ditaruh yang nomor 2, nomor 3 ditaruh nomor 3. Kemudian selanjutnya sunah-sunah tayamum itu ada 3, yaitu 1 membaca basmalah, kemudian mendahulukan organ yang kanan daripada yang kiri, kemudian yang terakhir yaitu mualah, yaitu harus continue terus menerus, itu sunnah. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini
khusus membahas tentang beberapa perkara yang bisa membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3. Walladzi yubtilu tayamuma salah satu asya'a. Ada 3 perkara yang bisa membatalkan tayamum. Apa saja 3 itu? Yaitu ma'abtolal wudhu'i. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Nek wudhu ngentut batal. Maka di situ ketika tayamum ngentut ya batal. Ketika bersentuhan kulit itu batal. Maka di situ saat tayamum, setelah tayamum bersentuhan kulit juga batal. Kemudian waru'yatul ma'i fi ghairi waktu sholati. Yang kedua yaitu menemukan atau melihat air di selain waktu sholat. Nah, melihat air di selain waktu sholat ini seperti apa keterangannya? Kalau keterangannya yaitu faman tayammama li faqdil ma'i summa ra'a al-ma'a aw tawahama qabla dukhulihi fi sholati batola tayammamuhu fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha wa kanat as-sholatu mimma la yaskutu fardhuha bitayamumi kasolati mukimin batolat fil hali au mimma yaskutu fardhuha bitayamumi kasolatir musafirin fala tabtulu fardhon kanat as-sholatu au naflan fa in kana tayammamu fa in kana tayammamu saksi dimarodin wanamu sumaroa alma'a fala asaro liru'yati bal tayammamuhu bakin bihalihi. Artinya orang yang melihat air setelah sholat, gampangannya prakteknya seperti ini. Orang itu boleh tayamum itu kan jika sudah masuk waktu sholat. Kemudian katakan di sini sholat zuhur jam 12 sampai jam 2. Nah, jam 12 sampai jam 2 ini kemudian dia itu jam 12 sudah masuk waktu cari air belum dapat. Sudah berusaha mencari air tidak dapat, maka dia boleh tayamum. Seperti itu. Tapi ketika dia itu jam 2 kurang 15 menit ternyata hujan. Maka di situ harus sholat lagi karena masih dalam waktu. Atau setelah tayamum sholat, di tengah-tengah sholat ada hujan. Maka sholatnya batal. Kenapa batal? Karena ada air. Tadi sholatnya karena tidak ada air. Seperti itu. Jadi ketika masih dalam waktu sholat itu menemukan air, maka tayamumnya batal. Baik itu sudah setelah sholat atau di tengah-tengah sholat. Sholat zuhur, katakan jam 12 masuk waktu zuhur, kemudian mencari air sampai 1 jam, ketemu jam 1, tidak ada air. Kemudian sholat setelah salam, sholat dapat 2 rakaat, hujan, maka sholatnya langsung batal. Melihat air tok itu batal. Mengapa? Karena sholatnya pakai tayamum dan tayamum itu karena tidak ada air. Karena ada air maka sholatnya juga batal. Atau setelah sholat sudah salam selesai, sholat pakai tayamum, kemudian di situ jam 2 kurang 10 menit ternyata hujan. Maka di situ sholatnya juga batal walaupun sudah selesai. Maka dia harus wudhu kemudian sholat seperti itu. Beda lagi orang yang tayamumnya karena sakit. Orang karena sakit nggak boleh nyentuh air, kalau nyentuh air mati.
Akhirnya dia tayamum. Setelah tayamum, setelah sholat datang hujan, gak ngefek, tetap sah sholatnya. Masalahnya dia menggunakan airnya itu bukan karena tidak ada air, tapi karena adanya udzur. Seperti itu, maka tetap sah. Seperti itu. Kemudian waridatu nomor 3 yang membatalkan tayamum itu adalah murtad. Orang yang keluar dari agama Islam itu termasuk membatalkan tayamumnya batal. Sudah sampai di situ. Kemudian ganti tema lagi. Sekarang membahas tentang orang diperban. Orang diperban itu nggak harus pakai perban, baik itu disok pakai gip atau disok pakai kayu, kulit kayu atau disok pakai perban, di mana dibuntel perban itu memang sakitnya parah karena patah tulang atau luka yang jika tidak ditutup ini membahayakan kepada orangnya. Jika dibuka itu membahayakan kepada orangnya, maka ini namanya jabiroh. Jabiroh atau perban. Bukan kelas andiplas, bukan. Bukan kelas andiplas, tapi ini orang yang tulangnya patah atau luka yang diperban sampai medis atau dijahit, yang sekiranya dibuka itu membahayakan, nah ini masuk jabiroh. Nah, bagaimana sih wudhunya, bagaimana sih tayamumnya orang yang kena perban? Ini dibahas di bab Sohibul Jabair. Wa sohibul jabair yamsahu alaiha wa yatayammamu wa yusolli wala i'adata alaihi ingkana wat'uha ala tuhrin. Pertama pembahasannya adalah orang itu memakai perbannya kapan. Artinya orang itu pakai perban, katakan tangannya ini diperban. Merbannya itu kapan? Merbannya itu kondisinya suci dari hadas dan najis atau tidak. Sekarang yang dibahas pertama, jika memasang perbannya itu kondisinya adalah kondisi suci dari hadas, suci dari najis. Makanya kalau memang mau diperban, itu hendaknya minta kepada tim perban supaya diizinkan untuk bersuci dulu. Setelah bersuci, baru silakan diproses perban. Nah, pembahasan pertama, jika perban ini dipasang, kondisinya itu suci dari hadas, suci dari najis. Wasohibul jabair yamsahu alaiha wayatayammamu wa yusolli wala i'adata alaihi. Orang yang diperban tangannya, maksudnya di organ wudhu, anggap aja tangan, maka dia itu berwudhu. Ini tadi waktu masang perban kondisinya suci loh ya. Dia berwudhu pada organ-organ selain yang diperban. Pada organ yang diperban ini cukup diusap dengan air seperti mengusap sebagian kepala. Celupno diusap seret. Diusap tok cukup untuk bagian yang perban. Setelah itu kemudian dia melakukan tayamum. Mari wudhu terus tayamum. Setelah tayamum, kemudian dia sholat. Maka
statusnya dia itu tidak usah mengulangi sholatnya lagi di lain waktu. Satu, apa? Karena dia ketika sebelum memasang perban kondisinya sudah suci. Yang kedua, jika pemasangan perban ini tidak kondisi suci dari hadas dan najis asal dibebel, bagaimana wudhunya, bagaimana tayamumnya? Dia sama seperti tadi, dia itu harus berwudhu. Kemudian yang bagian sini itu diusap, kemudian dia tayamum, setelah tayamum dia sholat. Cuman ketika sembuh, ketika ini sudah dibuka, dia itu harus mengqadha sholatnya. Sholatnya ketika diperban hanya sebatas lihurmatil waktu, menghormati waktu. Seperti itu. Sholatnya sah, tapi dia wajib ngijoli sholate. Bedanya ketika dibebel, sebelum dibebel suci dan tidak, di situ adalah pada hitungan sholat yang harus diqadha. Seperti itu. Paham ya? Paham. Jadi cara bersucinya tetap wudhu, dan pada organ wudhu ini kalau memang di tangan, ya tangannya cukup diusap, kalau di kaki cukup diusap juga. Nah setelah diusap kemudian dia bertayamum. Kenapa tayamum? Karena dia itu tidak bisa menyentuh kulit, air tidak bisa menyentuhkan kulit pada organ yang terbungkus. Seperti itu. Jadi sholatnya mengulang apa tidak tergantung. Ketika bungkus itu dibungkus kondisinya suci apa tidak. Selanjutnya wa ingkana watuha ala tuhrin, jika memasang perbannya kondisi suci seperti itu tidak usah mengulang. Waya tayammamu likuli, ini sudah beda pembahasan lagi. Waya tayammamu likuli faridotin. Satu tayamum itu bisa digunakan untuk berapa sholat? Pertanyaan seperti itu. Jawabnya dirinci. Jika tayamum dibuat sholat fardu, maka cukup satu kali sholat fardu. Tidak bisa digunakan berulang-ulang walaupun setelah sholat tidak batal. Tetap tayamumnya habis, karena satu tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu. Tapi kalau selain sholat fardu, bebas. Satu tayamum, sholat sunnah, ping swidak jaran, gak masalah. Kalau pakai sholat sunnah. Kalau pakai sholat fardu, hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Seperti itu. Jadi satu tayamum itu bisa digunakan untuk beberapa sholat. Jika sholatnya itu sholat sunnah, tapi kalau dibuat sholat fardu maka sudah habis. Seperti itu. Wes sak munai. Barangkali ada yang tanyakan? Enggak ada. Kalau enggak ada ya sudah, berarti paham. Sebelum ditutup, seperti biasa, kita tunjukkan bahwasanya kitab kita itu memang benar-benar kosong, tidak ada maknanya. Jadi yang dibaca itu memang tidak ada maknanya. Untuk mengawali menunjukkan, tolong kitab saya ini ditunjukkan ada maknanya apa tidak. Nah itu dilihat, kosong, tidak ada maknanya, tidak ada harokatnya, tidak ada maknanya, bersih. Sekarang ini tadi kan
ganti satunya yang itu. Tadi kan kita baca mereka itu hanya menyimak, nggak pernah menulis. Jadi ya kosong, tetap kosong sama kosong. Bisa dilihat itu. Kosong kan? Kosong. Jadi tadi itu memang benar-benar tidak menulis, jadi kosong. Harokatnya nggak ada, maknanya nggak ada. Cukup. Kemudian ganti ini yang satunya. Ini kosong apa tidak ditunjukkan. Nah, seperti itu. Sudah nggak ada maknanya, harokatnya nggak ada. Sudah cukup. Mari kita tutup ngaji pada hari ini. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Al-Fatihah.